Shalom. Judul PA kita adalah dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Jadi harap kita ini berubah ya, dari sifat kita yang duniawi menjadi sorgawi. Jikalau sudah tidak berubah, nggak bisa masuk sorga. Karena kita harus berubah dari duniawi ke sorgawi. Kalau saudara lahir, semua kita lahir itu duniawi. Karena itu kalau kita pertahankan keadaan kita duniawi, nggak mungkin kita itu akan berpindah ke sorga. Itu melalui proses. Ya. Namun Tuhan sudah taburkan benih. Dan benih ilahi itulah firman. Firman itu Allah. Jadi kalau saudara jaga benih itu dengan baik, maka pasti satu kali nanti berubah total. Ya, itu sama dengan telur. Telur itu ada benihnya di situ. Tapi satu hal yang paling penting, telur ini harus dierami. Harus dierami. Dan terus dalam kondisi temperatur yang tetap. Ya, nggak boleh gejolak, naik turun, panas dingin, tapi dijaga temperaturnya. Dan harinya tiba akan menetas. Nah, saudaraku, itulah pekerjaan Roh Kudus mengeram. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu mengeram. Oleh karena itu kalau kita lepas dari Roh Kudus, eraman itu lepas. Nah ini banyak kali orang melakukan tindakan menjadi orang Kristen, namun tidak tetap dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kapan kita tidak tetap? Kalau kita mulai pakai kedagingan kita, nafsu kita. Begitu kita pakai nafsu kita, hubungan dengan Roh Kudus itu hilang. Ya, walaupun Roh Kudus itu ada, masih menginsafkan, tetapi dia tidak mau mengerami. Karena itu dunia kita ini pernah rusak dan dikatakan roh Allah melayang-layang. Nah, itulah pekerjaan mengerami. Jadi kita mesti dierami oleh Roh Kudus ini. Manusia digambarkan sebagai pohon. Karena itu judul khotbah hari ini adalah pohon kehidupan manusia. Kita sebagai manusia digambarkan sebagai pohon. Namun pohon ini nanti berbuah atau tidak. Kalau tidak berbuah akan ditebang. Nah, selain buah, Tuhan itu memerlukan dari pohon itu kayunya. Kayu. Ya. Nah, itu kayu itu adalah gambaran daripada manusia duniawi, ya. Tapi bisa menjadi manusia sorgawi. Caranya bagaimana? Ya. Waktu Yesus mau disalib, maka dia, saudaraku, digiring oleh tentara-tentara, dicambuki, dan wanita-wanita Yerusalem menangis. Mereka nangis, sedih, melihat Yesus yang menderita. Lalu Yesus menoleh dan berkata, "Hai putri-putri Sion, jangan kamu menangisi aku. Tangisi dirimu sendiri." Nah, Tuhan tidak ingin supaya saudara itu melihat Yesus tersalib, emosional, saudara nangis untuk Yesus, nggak ada gunanya. Tapi saudara nangisi dirimu sendiri, kata Tuhan. Banyak orang melihat sandiwara tentang Yesus atau film tentang Yesus, hancur hatinya. Tapi dia nangisi
karena sedih. Kenapa Yesus begitu? Ya, tapi banyak kali kita tidak menangis diri kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya ini kok melukai Tuhan Yesus? Nah, itu yang mesti kita tangisi. Waktu Yesus ditangisi oleh wanita-wanita, maka Yesus menoleh dan dia berkata seperti ini ya. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Jadi dia mengungkapkan bahwa dirinya itu sebagai kayu hidup. Nah, kalau kayu hidup saja dihajar, kayu hidup saja dilukai, dibunuh, apalagi dengan kayu kering. Nah, saudaraku, bayangin ya. Jadi kayu hidup itu jelasku bicara tentang dirinya Yesus, Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah juga kayu hidup. Setelah kita percaya, roh kita ini dihidupkan oleh Tuhan. Jadi kita mempunyai satu hadiah nanti sama seperti Kristus. Bisa bangkit dari antara orang mati. Itu kayu hidup. Namun kayu kering itulah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa yang mati rohnya. Dikatakan mati itu artinya pisah. Jadi roh manusia itu oleh karena berdosa lalu pisah dari Allah. Dan oleh karena pisah dari Allah tidak dapat berkomunikasi. Tidak bisa diatur sama seperti saudara punya syaraf. Syarafmu ada, tapi syarafmu tidak connect dengan kepala. Itu namanya tanganmu mati sebelah. Kadang-kadang kaki mati sebelah. Syarafnya ada, tapi tidak bisa hubungan dengan kepala, sehingga tidak bisa diatur. Begitu juga kita dengan Tuhan. Mati rohani itu oleh karena dosa. Dan oleh karena dosa, maka putuslah hubungan kita dengan Allah. Seperti surat Efesus 2 ayat yang pertama. Tolong bacakan. Efesus 2 ayat pertama, sama-sama semua. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu, kita dulu sudah mati. Ini kata-kata yang aneh kalau orang dunia dengar. Hah? Sudah mati? Loh, saya dulu lahir tidak sudah mati. Tapi ini perkataan rohani. Kamu dulu sudah mati. Mati artinya putus hubungan karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, sekarang manusia itu manusia yang berdosa. Yang menjadi pertanyaan sekarang, saudara sekarang mau ditangani enggak? Saudara itu jatuh ke siapa? Sebagai kayu, jatuh di tangan siapa kayu itu? Ini satu pertanyaan. Karena itu saya berikan satu sub di sini. Jatuh ke tangan siapakah Anda? Anda itu jatuh ke tangan siapa? Kayu itu dipakai ya sebagai perabot. Kalau sudah lihat di tempat ini ada kayu, ini mimbar kayu, kursi kayu, meja kayu. Lalu juga di situ ini ada kayunya juga di sini, ya, saudaraku. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, kayu-kayu ini karyanya siapa? Karyanya siapa? Karya dari buah pikiran, ya. Buah pikiran manusia atau buah pikiran Allah. Saudara dikerjakan oleh buah pikiran manusia
atau buah pikiran Allah? Atau pertanyaannya begini, sebagai pohon kehidupan, Anda pohon kehidupanmu itu dikerjakan oleh arahan siapa? Siapa yang membuat pohon kehidupanmu itu berubah? Ya, dan kita tahu, semua manusia pernah ditangani manusia lain. Kenapa? Ya karena dulu kita masih anak-anak, siapa yang nangani? Orang tua kita. Jadi setiap kita pasti pernah ditangani oleh orang lain. Pertama-tama oleh ibu bapak. Kita ditangani di rumah kita. Lalu mungkin oleh kakak yang lebih tua. Oleh om, oleh tante. Saya dulu tinggal dalam satu rumah yang besar, keluarga besar karena baru mengungsi dari gejolak. Waktu itu ada perubahan karena ada Republik Indonesia Serikat, sehingga harus mengungsi, lalu balik, lalu ke kota Surabaya. Di situ rumah yang besar, famili besar, ada om, ada tante, ada emak, ada papa, ada mama, ada saudara-saudara, jadi banyak yang menangani saya. Istimewa, saya masih ingat, om saya memperhatikan. Jadi dia memperhatikan keponakan-keponakan. Dia memperhatikan kalau cara makan nggak boleh dibuang, harus habis. Kalau ngambil, ambil secukupnya, jangan ambil banyak, nanti dibuang. Wah, dimarahi, ayo makan, harus habis. Nah, itu ditangani. Ya. Jadi semua kita pernah ditangani oleh orang lain. Lalu kita sekolah, ditangani oleh guru. Terus naik, nanti ditangani oleh dosen. Oleh asisten. Nah, jadi penanganan begitu banyak. Masalahnya, saudara itu ditangani oleh manusia duniawi atau manusia rohani. Waktu kita sekolah, waktu kita menjadi anak, semua kita ditangani oleh orang yang saya katakan manusia duniawi. Kecuali orang tua kita sudah bertobat. Kalau orang tua kita belum bertobat, kita itu ditangani oleh manusia duniawi. Ya, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara jatuh ke tangan siapa pohon kehidupanmu? Yang pertama, yaitu jatuh ke tangan tokoh penebang pohon. Karena itu, lihat di hutan-hutan, mesti ada penebang pohon. Dan penebang pohon itu urusannya menebang. Tujuannya, kalau dia bukan di bawah komando, tujuannya untuk sendiri. Zaman dulu, orang nebang untuk apa? Ya untuk ranting-ranting dia ambil, bawa pulang untuk apa? Untuk masak. Benar? Jadi untuk apa? Kayu bakar. Jadi sebetulnya ada tokoh-tokoh yang akan membuat saudara itu jadi komoditas dagang. Karena itu kita masih hati-hati. Misalnya penculik. Penculik itu menculik orang untuk apa? Komoditas dagang. Anak-anak sekarang diculik untuk apa? Untuk dijadikan yaitu korban free sex. Atau mata dicungkil, lalu ginjal diambil untuk dijual. Ini nyata. Jadi dalam kehidupan ada orang-orang yang memanipulasi hidup kita demi keuntungan dirinya sendiri. Nah, inilah tokoh-tokoh yang semacam ini. Ini saya katakan tokoh penebang kayu ini.
penculik, ya, penjual anak-anak, penjual budak, penjual organ anak-anak. Sekarang ini banyak, karena itu hati-hati ya. Kalau saudara, anak-anak saudara di mall-mall, jangan sampai diambil, diculik, lalu nanti dibunuh sekalian. Dia sudah siapkan semua ya untuk mengambil, mencukil mata dan sebagainya. Kejamnya seperti itu. Dia nggak peduli, pokoknya dapat uang, keuntungan, ya. Dan kayu yang diambil oleh penebang ini tujuannya untuk jadi kayu bakar. Untuk apa? Untuk masak. Atau kayu pemanas. Di luar negeri musim dingin, wah perlu itu. Rumah mesti ada tungku. Sekarang sudah pakai elektrik, tapi kalau dulu kayu. Kalau enggak kedinginan, ya. Untuk apa kayu bakar? Untuk buat nasi dan sebagainya, untuk bisa dimakan. Nah, kalau untuk panas, untuk apa? Supaya jangan kedinginan. Jadi kedua hal ini untuk kenyamanan pemakainya. Hanya tujuannya untuk nyaman hidup dari yang memakainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu sifatnya egois. Pada dasarnya Alkitab menulis. Pada dasarnya manusia itu pemberontak. Pada dasarnya manusia itu mencari kepentingan diri sendiri. Contoh yang jelas Yusuf. Yusuf itu dijual. Kenapa dijual? Ya karena saudaranya dia pikir, daripada dibunuh nggak dapat duit. Mereka benci kepada Yusuf ya. Mereka iri hati, lalu mereka jual. Nah, bayangin, saudara saja bisa menjual. Benar, ini saudara loh, ya, nggak peduli. Di dalam kitab Nehemia juga menegur orang-orang dengan keras. Kenapa? Karena mereka memperdagangkan sesama saudara orang Yahudi. Ya, jadi ini menunjukkan sifat egoistis dari manusia itu tambah lama tambah memuncak pada akhir zaman ini. Coba lihat saja, orang jual narkoba ya kepada anak-anak SD mulai dikasih narkoba supaya apa? Supaya beli. Mula-mula murah, tambah lama sudah terikat, wah mesti bayar mahal. Begitulah, ya, sifat egois ini kata Tuhan makin lama makin memuncak, makin lama makin memuncak. Seperti 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Buka Alkitab Anda, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Tolong bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Perhatikan. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu artinya garang. Ya, pada akhir zaman akan datang masa yang garang. Kenapa? Ngetop pertama dikatakan mereka akan mencintai dirinya sendiri, ego. Jadi paling top dosa itu ego. Lalu yang berikut apa? Menjadi hamba uang. Ini gandeng ini. Karena itu kata Tuhan, lawan Tuhan itu bukan patung-patung
pada akhir zaman. Lawan Tuhan itu apa? Mamon. Kamu tidak dapat bertuhankan Tuhan dan mamon. Jadi kalau orang sudah kena, ya, sudah pikiran duit, wah sudah. Dia akan tidak peduli agama. Ya datang ke gereja. Tapi sifatnya bukan patuh kepada Tuhan. Sifatnya bagaimana saya bisa untung. Nah, sifat ego ini memunculkan banyak tokoh penebang pohon. Saya katakan, ya. Yang hanya orientasinya cari keuntungan materi, mengorbankan banyak orang, tidak peduli. Nah, inilah yang mendatangkan kenapa masa sekarang ini masa yang amat sukar. Alkitab menulis sudah, perhatikan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Ya, hampir semua manusia itu menjadi ego. Dan menjadi hamba uang. Tidak peduli. Tidak peduli kaidah, norma, nggak peduli. Anak-anak diculik, anak-anak kecil jadi korban seks. Saya nggak dapat bayangkan. Anak-anak. Ya. Bahkan yang laki-laki pun disodomi. Itu korban-korban semacam demikian. Mereka nggak peduli, pokoknya bisa puas. Karena itu hati-hati dengan medsos dan sebagainya. Anak-anak saudara, nanti apalagi anak-anak saudara dipasangi gambar di situ di Facebook. Mereka lihat, oh ini kok menarik ini. Ya, nanti dikuntit oleh mereka. Ini bahayanya. Jadi ada tokoh-tokoh penebang pohon di dunia ini yang tidak peduli akan kebaikan orang lain. Pokoknya dia dapat untung. Yang kedua, tokoh pemahat patung. Ya, kayu tidak dibakar, enggak. Justru dibuat patung. Karena itu sudah lihat sekarang akar-akar kayu pun dijual, betul? Di pinggir-pinggir jalan itu. Mereka lihat, ini bisa dipakai ini akar ini. Ya, sehingga bentuknya unik gitu ya. Kursi misalnya yang asli dari kayu yang akar gitu ya. Mereka lihat. Kalau dulu waktu saya masih muda, papa saya kalau beli salon untuk musik ya, sudah mesti yang kayu dorang gitu ya. Yang ada garis-garisnya hitam gitu. Waduh, bagus sekali memang. Itu pilih. Jadi dia tahu ini bagus ini, kayu bagus ini. Dipakai ya. Nah, bagi ahli pemahat atau pematung yang paling penting itu benda itu dikerjakan. Dikerjakan untuk jadi benda yang berharga mahal. Ya, coba bayangkan. Kalau kayu dijual bakaran, ya ditimbang aja. Kiloan. Tapi kalau sudah jadi patung, wah ribuan kali lipat. Benar? Karena itu dikerjakan menjadi benda pujaan. Wah, bagus ini. Lalu harganya apa? Mahal. Nah, jadi di dunia ini ada orang-orang yang mencari orang-orang yang punya kapabilitas. Nah, ini namanya orang-orang semacam demikian ini promotor. Ya. Bahasa Inggris katakan to promote, promoter. Ya, bahasa Indonesia promotor, dipromosikan. Jadi ada orang-orang yang melihat, wah ini pinter ini nyanyinya, tak promosikan. Sekarang kan begitu ya. Apa kalau di Indonesia apa? Indonesian Idol. Waduh itu, saya ngelihat tuh, waduh jutaan, betul nggak?
Jadi saudaraku, dengan pertolongan sang pemahat patung ini, orang-orang ini dijadikan ternama. Dari yang sopir, ya Elvis Presley itu sopir. Jadi penyanyi luar biasa. Duitnya jutaan dolar. Senang tentu ya. Nah, orang-orang yang dijadikan ternama jadi apa? Idola. Ya. Nah, di tangan promotor orang-orang itu dijadikan bintang-bintang. Bintang film, bintang penyanyi, bintang tinju, bintang apa sajalah. Ya, pokoknya jadi bintang. Celakanya kalau bintang-bintang ini makin lama makin bersinar, makin dahsyat, lalu mulai timbul apa? Kesombongan. Ya, ini fakta. Ya, tapi orang itu kalau sudah dipompa, lupa diri. Wah, saya hebat, saya punya karier, saya punya talenta dahsyat. Lalu merasa, nggak perlu Tuhan. Karena itu saya harap saudara-saudara yang kena promosi dari siapa sajalah, entah oleh perusahaanmu, engkau dipromosikan, tambah lama tambah hebat. Ingat bahwa semua anugerah dari Tuhan. Jangan lupa untuk beribadah. Tapi kalau terus naik, dahsyat, lupa diri. Bahkan menganggap dirinya Allah. Seperti orang-orang ini. Ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada. Dalam kitab Yeskiel 28 ayat 1 dan 2. Saudara membaca di sini. Yuk kita baca bersama Yeskiel 28 ayat 1 dan 2 sama-sama 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya, ini Pangeran Tirus. Dia hidup tahun itu 591 sampai 573 sebelum Kristus. 500 tahun sebelum Kristus ada seorang yang naik daun luar biasa. Perdagangannya luar biasa. Ya, saudaraku, hati-hati kalau membaca Alkitab dari ayat ini lalu beralih nanti ayat sampai ayat 11 itu lalu beralih. Sepertinya gandeng, tapi dari yang beneran, raja beneran, lalu ke antikris. Begitu. Ya. Jadi mulai ayat 11 itu bicara antikris. Tapi ayat 1 sampai 10 ini bicara tentang betul-betul zaman dulu ada seorang raja yang namanya Etbaal atau Itobaal. Wah, kaya raya. Ya, dan oleh karena kaya raya, lo sombongnya bukan main. Itu juga terjadi dalam Kisah Rasul 8. Waktu ada KKR di kota Samaria. Petrus, Yohanes diutus ke sana, lalu ketemu dengan seorang penyihir, Simon namanya. Ya. Dan disebutkan dalam Alkitab orang-orang berkata, orang ini kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Dan dia juga menjadi orang Kristen. Tapi lalu dia mau minta supaya dia juga dipenuhi Roh Kudus. Dia lalu ngasih duit, nyuap Petrus untuk supaya dia menerima Roh Kudus, supaya dia bisa menjamah orang lain, supaya orang lain penuh Roh Kudus. Wah,
Petrus berkata, engkau binasa dengan duitmu itu. Jadi pikiran bisnis itu juga masuk ke gereja. Dan sekarang juga terjadi. Benar nggak? Kenapa banyak orang wah sekarang jadi pendeta juga. Dulu mau jadi pendeta itu takut. Saya dulu mau jadi pendeta takut. Kenapa? Waduh, pendeta zaman dulu, wah, nelongso. Ya, benar. Jarang ada gereja pakai layar begini, wah, pakai AC. Apalagi gereja Pantekosta. Ya, yang ada nangis-nangisnya, tepuk-tepuk tangan, itu kalau dulu seorang misalnya dari keluarga dari Pentakosta, anaknya lalu jadi dokter, nggak mau lagi masuk Pentakosta. Kenapa? Malu. Malu apa? Lingkungannya itu loh. Lingkungan bawahan. Lingkungan kelas kambing. Jadi dulu gereja semacam kita ini umumnya encim-encim yang mbok-mbok. Benar. Orang miskin semua. Makanya waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan, papa saya, lo gimana? Ya sudah di sekolah, kok mau jadi hamba Tuhan? Saudara, nah orang-orang yang pematung ini membuat orang-orang yang punya sesuatu kelebihan itu diangkat, angkat, lalu menjadi dalam hatinya timbul kesombongan. Inilah yang sekarang dikoarkan, dikobarkan juga, yang namanya self-esteem. Ya. Bahkan kalau sudah lihat nanti ada project self-esteem. PSI. Project self-esteem. Umumnya orang-orang ini adalah orang-orang yang dilatih untuk multi-level. Orang-orang multi-level dilatih untuk ini. Self-esteem. Lihat toh, hebat. Ini positive thinking. Hati-hati ya, positive thinking bukan iman. Nah kalau saudara Anda sudah positive thinking, lalu melambung, pikiranmu tambah berat kepalanya tambah besar. Ini self-esteem. Dan ini memang ada proyek untuk membuat orang itu self-esteem. Merasa diri hebat. Nah ini caranya iblis, mendorong orang supaya bisa mengangkat dirinya. Supaya apa? Supaya jatuh. Jadi iblis itu memang memakai orang-orang tertentu untuk menjadikan manusia tertentu yang dia cari punya kelebihan, ya. Untuk apa? Untuk menjadi tokoh idola. Jadi iblis itu kasih inspirasi kepada promotor-promotor. Ini loh orang ini loh, kamu pegang. Nanti kamu join sama dia, duitnya masuk banyak. Karena itu petinju juga ada promotornya, betul nggak? Loh, sekali tinju itu loh, $40 juta. Coba hitung aja. Sekali tinju loh. Sekarang kurs 14.000 sekali tinju 56 miliar. Sekali naik ring. Waduh. Apa enggak ngiler itu? Ya toh. Jadi kalau sudah dipromosikan begitu, wah. Nah ini tokoh-tokoh demikian. Untuk apa? Iblis membuat supaya orang itu membalikkan orang banyak. Dari penyembahan kepada Allah, sekarang kepada idola, sang idola. Karena itu saya harap anak-anak Tuhan, jangan saudara itu punya gambar-gambar
bintang film ini, bintang film. Kalau ngomong itu cerita, iya itu bintang film ini, namanya ini. Wah, habis gitu cerai sekali, 2 kali kawinnya sama ini, kawin ketiga kali sama ini. Ngerti semua. Saya berkata, waduh, anak Tuhan kok search-nya kok nyari search yang begitu. Kok enggak search Alkitab? Malah searching untuk yang idola-idola. Coba saya berkata begini, saya ngeri melihat. Saudara kalau sudah kena idola orang tertentu, itu penyembahan berhala. Hati-hati. Kita mesti jujur dengan diri kita. Nah, ada tokoh yang lebih baik. Tokoh pengrajin. Ya, ini tidak negatif, ya, sama sekali tidak. Tokoh pengrajin ini kayu-kayu dijadikan alat-alat yang berguna, kursi, meja, mimbar, ya. Dan saudara membutuhkan bukan? Rumah, ya. Itu kan semua harus ada orang yang mengerjakan. Ini tokoh-tokoh pengrajin, ya. Dilakukan ini khususnya oleh tokoh pendidik. Dan kita membutuhkan pendidik-pendidik untuk siapa? Untuk anak-anak. Anak-anak kita, masa saudara nyekolahkan sendiri? Saudara jadi guru sendiri? Memang ada, tapi biasanya kita masukkan sekolah umum. Betul? Ada guru pendidik di situ. Jadi kenapa dididik? Supaya mereka menjadi manusia yang berguna. Berguna. Misalnya kayu jadi rumah. Wah, berguna. Ya. Kayu jadi pintu. Berguna. Ya. Kayu jadi lemari, berguna. Nah, para pendidik ini pertama-tama tentu orang tua. Semua orang tua harus menjadi pendidik. Karena itu kalau orang tua kurang didikan, anak-anaknya jadi kurang ajar. Ya, karena itu anak-anak itu perlu dididik. Ya, nanti kalau dia sudah besar, dia nanti kan memang bisa menyimpang. Tapi umumnya orang tua pasti mendidik yang baik. Memang ada orang tua mendidik untuk anaknya mencuri. Itu terjadi dengan tetangga kami dulu. Tetangga gereja. Ya, hilang terus. Kami sudah tahu itu anak itu. Karena itu saya kalau ada doa pagi, orang naik mobil, saya ketar-ketir. Waduh. Saya terus lihat, bolak-balik lihat. Ini mobilnya mau diapakan, betul aja. Berobos ke bawah, buka ban itu. Lagi buka ban itu, saya dekat. Pelan-pelan saya sikat. Kena ya. Tapi terus dia kan pegang ini. Pukulkan ke saya. Wah, saya kan begini. Lepas, lari. Saya teriak, maling. Wah, ya jadi heboh. Orang lagi doa. Ya, pikir saya supaya selesai dewek gitu tak pegang gitu. Maling gitu ya, doanya lalu wah, udah dikejar oleh beberapa pendoa. Ya, jadi pendidik penting sekali sih. Jadi kita ini patut berterima kasih bukan? Kepada orang-orang yang membaktikan diri. Ingat ya, guru tidak ada yang kaya raya. Ada? Guru SD kaya raya. Kecuali dia ngerjakan yang lain. Gak ada guru SD atau guru yang SMA atau guru universitas. Gak ada yang kaya raya itu, gak ada. Sama juga, ya, saudaraku. Itu karena membaktikan diri. Nah, seharusnya juga pendeta-pendeta begitu.
Ya. Jadi pendeta-pendeta juga bukan untuk memperkaya diri. Nah, kenapa? Karena pendidik. Ya ini saya ambil gambar dari DCS kita sekolah, Daniel Creative School. Ya. Saudara, betapa pentingnya menjadikan manusia-manusia supaya mereka menjadi berguna. Ini salah satu hal yang mulia. Saudara kalau bisa menjadikan orang lain berguna, engkau mulia di mata Tuhan. Ya, tapi ini terbatas ya. Terbatas apa? Di bumi. Nah, sekarang oleh karena itu, kita juga memberi pendidikan di sekolah, bukan hanya pendidikan jasmani. Nah, itulah sebabnya sekolah kita ada pendidikan rohani. Karena mempunyai sifat yang beda. Nah ini yang keempat sekarang. Tokoh apa yang akan mengerjakan kayu? Yaitu tokoh Allah pribadi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mau mengerjakan. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus dan hamba-hamba Tuhan. Karena itu saudara, doakan kami ya. Di gereja kami ini begitu banyak hamba Tuhan. Doakan supaya mereka jangan pikirannya itu lalu arahnya beda. Doakan untuk saya. Doakan untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Supaya arah kita itu tujuannya untuk membuat orang-orang, Anda ini semua mencapai sesuatu kehidupan yang berguna. Bukan hanya di muka bumi. Tapi ada yang jauh lebih penting dari kehidupan jasmani. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Kehidupan rohani. Bukankah itu jauh lebih penting? Saudara menjadikan orang hebat, ya, lalu sekolahnya hebat, itu sudah bagus, pendidik. Tapi kalau saudara juga mendidik rohani, bukan hanya sukses secara jasmani, tetapi juga nanti masuk sorga, hidup kekal. Wah, itu enggak ada taranya. Karena bagi Tuhan satu jiwa di mata Tuhan itu harganya mahal. Betul? Satu jiwa bertobat, kata Tuhan apa? Beribu-ribu malaikat di sorga bersuka cita. Wow. Karena itu saudara, bantulah kami. Dan bukan hanya kami yang mengerjakan, saudara juga ikut mengerjakan. Dalam komsel misalnya. Saudara ikut terlibat memelihara jiwa-jiwa. Kan sebab apa? Sebab nilai jiwa manusia lebih dari seluruh dunia. Sebenarnya. Kalau kita bisa mengerti itu. Ya, hidup kekal ini akan berlangsung selama-lamanya. Kekal. Tidak ada batas waktu. Jadi keberhasilan kita menolong orang lain bukan terbatas dengan sampai dia mati. Tidak. Pahala kita nanti juga pahala yang kekal. Karena itu kenapa saya dulu juga menerjunkan diri saya. Karena saya melihat, wih, pahalanya lebih dahsyat. Saya dulu berpikir, ya orang kerja paling makan, minum, punya rumah, selesai. Tapi kalau mengerjakan pekerjaan Allah, membuat orang bisa masuk surga, itu upahnya itu kekal selama-lamanya. Saya tantang kepada pemuda-pemuda di sini. Supaya saudara-saudara yang, wah iya, saya juga mau melayani Tuhan.
Ya, memang untuk ini perlu harga. Yesaya 26 ayat 4 sama-sama kita bacakan. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang kekal. 1 Timotius 1 ayat 17, 2, 3. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, di dunia ini orang kalau sudah PhD gitu mulia, kaya mulia, tapi setelah itu mati, selesai. Tapi kemuliaan yang sudah kerjakan dalam Tuhan itu sifatnya kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Jadi mutunya lebih tinggi. Ya, Allah mengaruniakan anugerah besar kepada manusia, yaitu Yesus, anaknya. Untuk apa, Sku? Untuk menebus dosa. Setelah Yesus naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi guru, pendidik. Mendidik kita supaya menjadi manusia ilahi. Manusia Allah. Nah, ini tugas yang besar. Titus 2 ayat 11 dan 12 sama-sama kita bacakan. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, anugerah Allah itu punya dua fungsi. Pertama, menyelamatkan. Karena apa? Menebus dari hukuman. Sehingga Yesus mati, menggantikan. Tapi kemudian anugerah itu mendidik. Kenapa mendidik? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keinginan duniawi. Karena itu orang Kristen kalau masih duniawi, dia itu bukan orang yang terdidik. Kalau saudara mau menjadi orang terdidik, hidupmu tidak lagi duniawi. Tidak ingin cari ketenaran manusia. Ada orang haus namanya supaya dipuji, ketenaran duniawi. Ya, saudara boleh tenar, tapi bukan itu tujuannya. Kalau saudara tujuanmu tenar duniawi, engkau menjadi manusia duniawi. Tapi kita melayani dengan baik, pasti juga dipuji oleh orang, itu pasti. Tapi tidak luput dari umpatan-umpatan. Karena kita melayani Tuhan selalu diumpat. Jangan khawatir. Ya, karena upah kita besar di sorga. Jadi kita mesti mempunyai tujuan yang benar. Karena itu menyelamatkan dengan apa? Tadi anugerah itu menyelamatkan dengan mengorbankan darah. Oleh karena itu Yesus Allah yang perlu jadi manusia untuk jadi harga tebusan. Dan mendidik dengan mengutus Roh Kudus. Ya. Nah, dalam perjanjian lama, kalau kita melihat, itu dinyatakan dengan panggilan Tuhan kepada namanya Besaliel dan rekannya Aholiab dan kawan-kawannya. Tapi dua tokoh ini yang hebat. Pertama disebut Besaliel, lalu kawannya Aholiab. Ya, nanti mungkin lain kali saya akan terangkan lagi. Dan mereka mengerjakan kayu. Selain kayu tentu yang lain-lain, misalnya pelita semacam ini dari emas. Lalu pokoknya semua alat-alat di bait Allah itu umumnya dibuat dari kayu. Kayu tapi lalu disalut
dengan emas. Ya, ini pekerjaan yang butuh ketelitian bukan main. Hebat, mereka dikasih inspirasi oleh Tuhan untuk ngerjakan. Karena dari sebongkah emas mereka pukul, nggak boleh ada patri, nggak boleh. Kalau sudah beli perhiasan, hampir semua dipatri, betul? Tapi kalau ini enggak. Wah, jadi mesti bisa betul-betul simetris. Itu kalau enggak, wah betul-betul luar biasa, enggak mungkin. Tapi Tuhan yang memberikan inspirasi dengan Roh Kudus. Nah ini saya senang. Karena itu saudara, kalau saudara mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan lupa, saudara minta urapan Roh Kudus. Supaya hasil pekerjaanmu itu nanti sifatnya ilahi. Dan engkau akan mendapat pahala yang ilahi. Pahalamu sifatnya kekal selama-lamanya. Kalau engkau kerjakan dengan Roh Kudus. Tapi kalau itu kemauan daging, ya pokoknya pinter, saya bisa, ya sampai mati selesai. Karena itu saya harap semua kita harus minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Supaya kalau saya mengerjakan pekerjaan apapun di gereja, itu punya nilai kekal. Punya nilai plus. Punya nilai yang nanti murni, ilahi. Dan apa yang dikerjakan dari kayu ini nanti bisa masuk ke rumah Allah. Karena itu, saudaraku, mari kerjakan manusia. Kalau sudah kerjakan manusia yang sudah dikerjakan, baik nanti manusia-manusia itu bisa masuk surga. Upahmu besar sekali. Ya, karena itu Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang bangkit, itu Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Apa yang dikerjakan? Berdoa untuk kita. Dan Allah Bapa dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus serta mengutus hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Untuk apa? Untuk mendidik orang-orang supaya orang-orang ini berubah karakternya. Karena itu saya menghimbau, istimewa mahasiswa Salom. Saudara mesti serius, saudara mesti sungguh-sungguh. Bukan sekedar sekolah begitu, tapi minta urapan Roh Kudus. Saya nggak bisa kerjaanku nanti punya nilai yang plus, nilai kekal, nilai mulia tanpa Roh Kudus. Nggak mungkin. Ya, dan kalau saudara bisa ngerjakan sampai orang itu berubah, karakternya berubah. Tadi katakan dalam surat Titus, supaya bisa meninggalkan kefasikan, meninggalkan sifat-sifat duniawi. Karena itu sudah dengar firman Tuhan, supaya sifatmu berubah. Kalau engkau berubah, engkau masuk surga nanti. Dan saya juga bahagia, karena saya mengerjakan tidak sia-sia. Ya, saudara untung, saya untung. Wah, betapa indahnya satu kali kalau nanti kita ketemu Tuhan, saudaraku, kita berjumpa di sorga. Wah, ada hari raya yang luar biasa, sukacita yang besar bukan main. Dalam surat Ibrani dikatakan perkumpulan yang meriah. Ya, itu yang saya harapkan. Kapan kita bisa nanti masuk dalam kemuliaan Allah yang disediakan, bahkan Tuhan sudah menyediakan sebelum dunia dijadikan. Ini memang program Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana. Orang-orang nanti akan dipilih oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya supaya orang-orang lain bisa berubah dan nanti ketemu dengan Tuhan. Betapa indahnya, mulianya. Mari kita datang pada Tuhan.